guys, kembali lagi bersama gua Ragnar. Di video kali ini gua bakal nyeritain Izanagi yang melahirkan setelah dia lari dari kejaran para makhluk di dunia Yomi sebelumnya. Oke semuanya, siapa aja yang belum nonton video gua yang kemarin ini bisa dicek ya di atas ini ya. Oke, jadi langsung kita mulai aja videonya. Nah, jadi setelah di video kemarin ini, Izanagi berniat untuk bertemu istrinya di dunia Yomi atau di dunia bawah. Dan setelah ia lihat istrinya itu sudah menjadi penghuni dunia bawah ya. Nah, buat lebih jelasnya, cek aja ya video yang sebelumnya di part 3. Nah, setelah Izanagi berhasil keluar dari dunia Yomi dengan kekuatannya juga yang semakin melemah, Izanagi pun pergi ke pulau Tsukushi yang ia ciptakan. Dan ia pergi ke suatu tempat yang bernama Awagihara, dan di mulut sungai Tachibana ia melakukan ritual misogi ya. Misogi itu mandi untuk penyucian dirinya ya. Misogi itu menurut kepercayaan orang Jepang itu dia kayak mandi menyucikan diri ya dari dosanya atau yang lain-lain sih. Pokoknya kalau di agama-agama lain juga kayaknya ada yang mandi untuk menyucikan dirinya atau membersihkan dari segala bala-bala kayak gitulah pokoknya. Nggak tahu deh juga. Nah, kembali lagi ya. Jadi Izanagi melakukan ritual tersebut di sungai Tachibana untuk menyucikan dirinya kembali karena dia telah mengingkari janjinya dan dia sudah masuk ke dunia Yomi, dan banyak aura negatif yang mengikutinya dari dunia Yomi juga. Lalu dari hasil misoginya Izanagi, ia melahirkan 3 anak yang superpower ceritanya nanti. Atau bisa disebut Mihashira no Uzu no Miko, yang artinya itu ketiga dewa yang besar ke depannya ini, yang tumpuan bumi ini sampai sekarang lah. Dan sekarang pun ketiga dewa tersebut masih disembah-sembah sama orang Jepang di sini ya. Kayak itu nyembahnya itu yang aneh-aneh orang Jepang ini. Nah, singkat cerita, saat Izanagi membasuh mata kirinya, dia melahirkan seorang dewa, yaitu bukan dewa deh, dewi. Terlahirlah Dewi Matahari yang bernama Amaterasu. Dan selanjutnya ketika dia membasuh mata kanannya, terlahirlah Dewa Bulan yang bernama Tsukuyomi. Dan terakhir ketika Izanagi membasuh mulutnya, dia melahirkan Susanoo. Dan setelah itu Izanagi sudah tidak memiliki kekuatan dewa lagi di sini ya. Karena udah banyak hal-hal yang Izanagi lalui ya. Dia pun melemah ya. Melemah setelah dikejar-kejar, bertarung sama anaknya sendiri yang bernama Kagutsuchi, itu dewa api ya. Dewa pun ternyata bisa melemah. Lalu Izanagi mempercayakan kepada ketiga anaknya tersebut untuk melanjutkan membuat dunia ini. Berarti dikasih mandat ya sama Izanagi. Lalu Izanagi pun kembali ke dunia para dewa untuk beristirahat dan mengurung dirinya di dunia dewa selama-lamanya katanya. Udah lemes, udah galau juga kan dia kan, makanya dia mau balik ke dunia dewa dan mempercayakan dunia ini kepada 3 anaknya yang seperti yang saya tadi bilang ya. Dewi Matahari itu Amaterasu, Dewa Bulan itu Tsukuyomi, dan Dewa Laut dan Badai adalah Susanoo, yang nantinya dengan 3 elemen ini akan menciptakan lebih sempurnanya dunia ini menurut kepercayaan Shinto ya. Nah, langsung aja kesimpulan dari video ini ya. Jadi Izanagi kembali dari Yomi dan dia melakukan ritual misogi ya. Lalu Izanagi melaksanakan ritual misogi tersebut di sungai Tachibana di daerah Awagihara ya. Dan hasil dari misogi tersebut, Izanagi melahirkan ketiga dewa, yaitu dari mata kirinya dia melahirkan Dewi Matahari yang bernama Amaterasu. Dan dari mata kanannya Izanagi melahirkan Dewa Bulan yang bernama Tsukuyomi. Dan setelah itu, dia melahirkan Dewa Laut dan Badai setelah ia membasuh mulutnya. Dan setelah Izanagi melahirkan ketiga dewa tersebut, Izanagi pun memberi mandat kepada ketiga dewa yang ia lahirkan untuk melanjutkan membuat dunia ini. Nah, lalu setelah memberi mandat tersebut, Izanagi pun kembali ke dunia dewa dan berniat untuk beristirahat. Katanya dia gak mau ikut campur lagi masa membuat dunia, kata ribet. Terus siapa dia yang buat tapi dia yang pensiun sendiri, nggak tanggung jawab ya. Ya begitulah. Nah, cerita Izanagi dan Izanami ini terkenal sampai saat ini ya.
Dan juga buat lebih detailnya ya cerita Izanagi dan Izanami ini, yang masih mau tetap menggali tentang ceritanya, bisa kalian belajar dari ini nih, Norito ya. Norito itu sejenis seperti doa-doa Jepang ya, doa-doa untuk agama Shinto yang biasanya dilakukan di kuil-kuil Jepang sini ya. Nah, doa-doa itu tersebut atau mantra-mantra tersebut itu di dalamnya bercerita tentang kehidupan Izanagi dan Izanami dan kata-kata dari Izanagi apa-apanya gitulah, pokoknya banyak sih. Sama kayak agama-agama lain yang contohnya Islam juga kan menceritakan tentang nabi-nabinya di dalam doa-doanya itu kan. Kristen pun atau Katolik pasti sama lah ada, walaupun saya kurang mendalami agama-agama lainnya. Nah, jadi demikian video gua kali ini tentang Izanagi dan Izanami sampai selesai ya sekarang. Jadi buat kalian yang masih pengen tahu tentang Izanagi dan Izanami, boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, oke? Saya bakal usahain jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi sekian video dari gua, jangan lupa subscribe dan tunggu video gua selanjutnya tentang sejarah-sejarah dan mitologi Jepang selanjutnya. Masih banyak cerita-cerita yang pengen gue ceritain buat kalian. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Ditunggu di video selanjutnya buat kalian.